Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianwarul Amalia dengan NIM 43040230113 kelas 1D Prodi Psikologi Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Biopsikologi yang diampu oleh Ibu Widiati Lestari SAG, SPSI, MPSI. Di sini saya akan menyampaikan tentang review jurnal biopsikologi dengan judul jurnal Terapi Biopsikologi di Rumah untuk Meningkatkan Kekuatan Motorik Pasca Stroke Ulangan yang ditulis oleh Ambar Sulianti dan Dadang Sahroni. Jurnal ini merupakan jurnal Biojati volume 2 tahun 2017 halaman 126 sampai 135. Stroke merupakan penyakit terbanyak ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, serta merupakan penyakit penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Angka kejadian stroke di Indonesia meningkat dengan tajam. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita stroke terbesar di Asia. Seseorang yang pernah terserang stroke mempunyai kecenderungan lebih besar akan mengalami serangan stroke berulang, terutama bila faktor risiko yang ada tidak ditanggulangi dengan baik. Karena itu, perlu diupayakan prevensi sekunder, meliputi gaya hidup sehat dan pengendalian faktor risiko yang bertujuan untuk mencegah berulangnya serangan stroke. Stroke berulang merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan pasien stroke karena dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan biaya perawatan. Stroke berdampak kepada perubahan psikis penderita, di mana rasa cemas, stres, sedih, dan perubahan psikologis lainnya tidak dapat dihindari. Bila dibiarkan, ini akan berlanjut pada depresi. Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat hati. Membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dapat menurunkan stres dengan meningkatkan gelombang otak dan meningkatkan kerja neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah penghubung atau penyambung aliran informasi dari neuron presinaptik ke neuron prosinaptik. Penelitian ini mencari metode penanganan biopsikologi yang dapat dilakukan oleh keluarga di rumah terhadap penderita pasca stroke ulangan. Perangsangan biologi berupa masase menggunakan jari pada titik-titik akupunktur untuk meningkatkan kekuatan motorik pasca stroke ulangan, dan perangsangan psikologi berupa membaca, mendengarkan, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mengacu kepada latar belakang di atas, tujuan penelitian yaitu menganalisis efek terapi biopsikologi di rumah terhadap peningkatan kekuatan motorik penderita stroke ulangan. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian berbasis psikologis untuk meningkatkan keterampilan motorik penderita stroke yang dapat dilakukan di rumahnya melalui jaringan pendukungnya, melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan rencangan single subject randomized time series. Penelitian ini menggunakan sampel seorang wanita berusia 64 tahun yang menderita penyakit stroke hingga lumpuh. Hasil penelitian terjadi kenaikan kekuatan motorik secara bertahap dari kekuatan otot 1 hingga 4 sesuai perkembangan waktu. Pada kondisi kekuatan 1, subjek hanya bisa berbaring di tempat tidur. Di akhir pengamatan, subjek berada pada kondisi kekuatan otot 4 dengan kondisi dapat berjalan dan buang air besar ke kamar mandi. Pada kondisi akhir, subjek juga sudah dapat makan sendiri. Aplikasi akupunktur masase pada peningkatan titik-titik kemampuan sensomotoris pasien post-stroke. Masase ini melalui reseptor di kulit dapat memberikan rangsangan pada sistem neuromuskuler dalam mengaktifasi kinerja saraf dan otot saat melakukan fungsi gerak fungsional. Pada pelaksanaan masase pada titik-titik akupunktur dilakukan juga olah gerak pada subjek. Pada akhir penelitian, subjek mencapai kekuatan otot 4 pada tangan dan kakinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sullivan yang menunjukkan bahwa terapi latihan adalah
metode yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah mobilitas fisik setelah kerusakan otak. Terapi latihan yang dikerjakan oleh keluarga berbasis titik-titik akupunktur dapat meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi tonus otot pada pasien post-stroke. Kesimpulannya, fokus dari rehabilitasi stroke, khususnya fisioterapi, adalah memperbaiki permasalahan gerak yang terkait dengan fungsional pada kondisi stroke. Pada kasus tersebut dilakukan perangsangan sensori dengan cara menggelitik telapak kaki subjek. Sensori integrasi merupakan proses mengenal, mengubah, dan membedakan sensori dari sistem sensori. Sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon berupa perilaku adaptif tujuan. Pada keadaan gangguan proses sensori, input sensori dari lingkungan dan dari dalam tubuh bekerja secara masing-masing, sehingga subjek tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Tahap proses sensori meliputi pengenalan, orientasi, interpretasi, dan organisasi. Respon yang dihasilkan dari pemrosesan sensori dapat berupa perilaku emosi, respon motorik, atau respon kognitif. Kemampuan fungsional individu tergantung dari kemampuan fisik yang dimilikinya. Perkembangan fisik tidak hanya berdampak pada kemampuan aktivitas fisik, tetapi juga berdampak pada kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Gerak memiliki hubungan dengan perkembangan kognitif, aktivitas sosial, dan komunikasi. Dengan demikian, terapi terpadu kombinasi biopsikologi di rumah yang dilakukan oleh keluarga meningkatkan kemampuan kontraksi otot pada penderita pasca stroke ulangan. Sekian penjelasan singkat mengenai jurnal yang saya review. Apabila ada tutur kata yang salah dan penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.